Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Palestina, maka Palestina itu identik dengan negerinya para nabi, ya. Dalam bahasa Arab disebutkan Ardul Anbiya wal Mursalin, ya. Negerinya para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa najjaynahu wa Lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim, ya, dan Nabi Lut, ya, ke satu negeri, di mana negeri itu, ya, barakna fiha, kami berkahi untuk seluruh alam. Kita mengenal di dalam Islam dengan apa yang disebut dengan rukun iman, ya. Salah satu di antara rukun iman itu adalah beriman kepada para nabi dan rasul, ya. Dan di mana para ulama mengatakan nabi-nabi itu banyak, ya. Di salah satu hadis disebutkan ada lebih dari 100.000 nabi, ya. 130.000 nabi. Tetapi yang wajib betul-betul diimani secara detail itu adalah 25 nabi, ya. Dari 25 nabi itu, ya, kalau kita detailkan, ya, mereka itu pernah tinggal berdakwah, bahkan sebagian lahir dan meninggal, ya, berjuang dan menjadikan tempat tersebut, ya, sebagai markas dakwahnya. Itu di mana? Ya. Tentu saja dengan sangat mudah kita akan menjawab bahwa itulah negeri para nabi, negeri Palestina, ya. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, beliau dihijrahkan Allah Subhanahu wa taala dari sebuah daerah namanya Ur di Irak ke Palestina, ya. Sempat beberapa kali beliau ke daerah Hijaz, Saudi Arabia sekarang, ya. Tetapi riwayat mengatakan bahwa, ya, markas dakwah sesungguhnya dari Nabi Ibrahim itu adalah Palestina, ya. Karena beliau bisa hidup di situ mendakwahkan risalah tauhid dan tidak banyak gangguan yang berarti dalam beliau menyampaikan dakwah tauhid, Hanafiyah samhah, ya, ajaran yang hanif, ya. Lalu kemudian sejarah mengatakan bahwa keturunan Nabi Ibrahim ini banyak yang menjadi para nabi, ya. Nabi Ismail yang kemudian Allah takdirkan untuk kemudian tinggal di Hijaz, ya, di Saudi Arabia sekarang kita mengenalnya. Tetapi Nabi Ishak dan keturunannya, ya. Ada Nabi Yakub yang kemudian digelari Israel, ya. Lalu kemudian nabi-nabi setelah beliau, ya, keturunannya ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, yang mereka bahkan sekaligus juga menjadi raja, ya, berkuasa di Palestina. Lalu kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, ya. Semuanya adalah nabi-nabi yang mereka tinggal berdakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala fi ardi Palestina. Tentu saja bagi naluri keimanan kita akan mengatakan, ya, karena tidak mungkin seorang mukmin yang
rasikh fi imanihi fi ilmihi, ya, dengan keimanan dan keilmuan yang kokoh, dia akan mengatakan itu terjadi dengan tanpa disengaja, karena kita selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan atau mentakdirkan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya di situ. Pasti ada pesan hidayah yang Allah ingin berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Maka Palestina Allah takdirkan menjadi ardul anbiya, ya. Tentu saja para nabi ini menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan, ya, tuntunan-tuntunan rabbaniyah kepada manusia. Di antara hikmahnya salah satunya adalah agar kita sebagai para pengikut, ya, orang-orang generasi yang datang jauh setelah mereka bahkan sudah tidak ada, selalu mengingat, ya, tidak hanya kebaikan-kebaikan mereka, tidak hanya pesan-pesan keimanan dan akidah dan nilai moral yang tinggi yang mereka ajarkan, tetapi juga adalah, ya, background tempat, background kejadian, ya. Barangkali hikmah Allah Subhanahu wa taala kenapa menjadikan Palestina ini adalah negeri di antara negeri-negeri yang paling banyak, ya, dilahirkan, hidup, berjuang di situ para nabi, bahkan sebagiannya, ya, dimakamkan di situ seperti Khalilullah Ibrahim alaihissalam, di mana namanya diabadikan, ya, menjadi salah satu kota di Palestina, yaitu kota Al-Khalil atau kota Hebron. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan, ya, hikmah Allah yang telah menjadikan Palestina ini ardul anbiya bisa terus, ya, dengan ketajaman basirah keimanan kita, menjadikan kita pun adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perhatian, kepedulian, ya, akan nasib saudara-saudara kita di Palestina dan amanah Allah yang dibebankan kepada pundak seluruh kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsa, yang hingga saat ini mungkin kita hanya bisa mengaku bahwa itu adalah milik kita, milik kaum muslimin. Tetapi untuk datang ke sana kita sangat sulit. Ya. Untuk kita bisa memakmurkan begitu sangat sulit. Ya. Ini adalah salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam sejarah ini Allah mentakdirkan negeri ini adalah di antara negeri yang fenomenal, di mana Allah mengutus sekali banyak para nabi dari situ. Kaum muslimin rahimakumullah, barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Usi nafsi wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.